Halo, selamat pagi. Shalom untuk kita semua. Salam sejahtera. Semoga hari ini kabar kita kabar baik dan sehat. Baik, hari ini kita akan memulai aktivitas kita dengan bab yang baru, dengan tema yang baru atau dengan topik yang baru. Tetapi sebelum kita memulai aktivitas kita, sebagaimana biasanya, kita awali segala aktivitas, segala kegiatan kita dengan doa, supaya Tuhan kiranya yang campur tangan dalam setiap aktivitas kita. Maka seperti biasa, lihat teks doa berikut ini. Silakan dibaca, boleh secara langsung ataupun dalam hati. Kiranya Tuhan berkarya atas diri kita. Lihat teks doa berikut ini. Jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang... Oke, baik, kita masuk ke topik yang baru, yaitu dialog dan kerjasama antar umat beragama. Lihat di samping ini. Ya, jadi ini kita akan melihat bagaimana pertama mengenal dulu agama-agama yang sudah ada di daerah kita atau katakanlah di Indonesia ini. Kemudian nanti dengan itu kita akan semakin mampu untuk berdialog ataupun kerjasama dengan agama-agama yang ada di negara kita. Kita lihat satu persatu. Akan lihat di samping ini. Kita melihat gambar ini. Ada tempat ibadah atau gambar tempat ibadah. Walaupun ini sebenarnya belum lengkap. Yang kita lihat ada Muslim, ada Kristen, mungkin ini digabung, kemudian ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Baik, jadi ini dari sini kita bisa melihat memang tentu ada perbedaan, tetapi perbedaan ini menjadi sesuatu yang membuat kita kaya. Kita lihat, kita masuk sekarang, kita mendalami dulu kekasan agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi tentu kita beranjak dari gereja Katolik, mengenal atau katakanlah mendalami gereja-gereja selain Katolik. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah gereja Lutheran. Bagaimana sejarah pemisahan gereja itu? Kita lihat dalam lingkup sejarah, sehingga terpisah antara Katolik dengan Protestan yang kita sebut sebagai gereja Lutheran. Jadi dikatakan begini, awal dari pemisahan ini adalah karena situasi pada saat itu. Keadaan pada abad ke-16, inilah nanti abad di mana pemisahan itu terjadi. Jadi kalau diperkirakan ini sekitar tahun ke atas. Iya, jadi pada abad itu dikatakan terjadi kemerosotan moral yang sangat memprihatinkan, di mana gereja sudah terlalu jauh mengurusi urusan duniawi. Jadi selain mengurusi urusan rohani, katakanlah agama, tetapi sekaligus juga mengurusi urusan duniawi. Maka tercampur dengan kedua hal itu.
Maka di sini kemerosotan atau katakanlah disebut di situ terjadi kebobrokan gereja. Banyak sebenarnya yang ingin membaharui gereja, tetapi mungkin karena takut atau karena enggan, maka nanti keinginan itu akhirnya tidak tercapai. Tetapi ketika tampilnya Martin Luther inilah yang mempelopori pembaharuan dalam gereja. Maksud dan tujuan utama Martin Luther bukan sebenarnya untuk pemisahan, tetapi karena para pengikutnya akhirnya melihat bahwa hal itu perlu dilakukan, dan dalam arti mendesak Martin Luther juga untuk membuat gereja yang baru. Inilah nanti dasar atau awal terbentuknya gereja Lutheran. Maka di sini ada beberapa tekanan ajaran dari Luther itu. Yang pertama boleh kita katakan terletak pada keyakinan atau katakanlah beriman. Itu yang disebut dengan sola fide. Kemudian terletak juga kepada orang yang percaya yang dibenarkan Allah tanpa mengindahkan perbuatan baik manusia. Jadi nanti ini karena rahmat Allah atau disebut dengan sola gratia. Kemudian ada satu lagi nanti yang mengatakan bahwa hanya yang tertulis, jadi tidak mengakui selain yang ada dalam kitab suci. Itulah yang disebut nanti sola scriptura. Itulah bisa kita katakan secara singkat sejarah pemisahan gereja yang diawali oleh Martin Luther yang kita sebut sebagai Lutheran. Kemudian kita lihat selain Luther ada juga pelopor atau katakanlah tokoh-tokoh lain yang ingin membaharui gereja. Tokoh yang kedua adalah tokoh Johannes Calvin. Kemudian mereka menyebut gereja Calvinis. Jadi ini terjadi sekitar tahun 1509 sampai dengan 1564. Ini juga boleh kita katakan abad pertengahan. Jadi Calvin ingin membaharui gereja dalam terang Injil. Calvin dalam bukunya yang berjudul Institutio Christianae Religionis menggambarkan bahwa gereja dalam dua dimensi, yakni gereja sebagai persekutuan orang-orang terpilih. Jadi ini tentu nanti kalau kita bandingkan misalnya dengan gereja Lutheran atau Katolik, yang terpilih itu berarti para katakanlah petinggi gereja. Kemudian kelompok yang kedua adalah persekutuan orang-orang gereja dalam keterbatasannya di dunia. Jadi orang-orang yang katakanlah misalnya awam yang seperti kita, yang dikatakan dengan keterbatasannya hidup di dunia. Ya, jadi inilah gereja Calvinis yang juga boleh kita katakan sejaman dengan Luther yang mencoba juga membaharui gereja pada abad pertengahan itu. Kemudian gereja yang ketiga atau katakanlah misalnya terbentuknya gereja yang baru itu terjadi di Inggris yang disebut nanti sebagai gereja Anglikan. Gereja Anglikan ini dimulai oleh atau bermula pada pemerintahan Henry ke-7. Itu sekitar tahun 1509 sampai dengan 1547. Jadi dikatakan awalnya ketika Paus, pemimpin tertinggi Katolik, tidak mau meresmikan pernikahan yang kedua dari Raja Henry, karena nanti Paus tetap dengan kokoh dengan ajaran Katolik mengatakan bahwa perkawinan itu hanya sekali. Maka ketika Paus tidak mau memberkati pernikahan itu, kemudian Raja Henry mencoba membentuk gereja yang baru dengan mengambil katakanlah tradisi yang ada di Katolik dan juga nanti ada pembaharuan sedikit. Boleh dikatakan mempertahankan corak gereja, yaitu ada uskup, ada imam, ada diakon. Ini nanti yang dipertahankan oleh gereja Anglikan. Nah, jadi gereja Anglikan ini tentu berawal dari Inggris yang dimulai pada pemerintahan Henry ke-7. Maka ini yang bisa kita lihat dari ketiga
katakanlah reformator atau yang terjadi reformasi dalam gereja. Ada Lutheran, kemudian ada Calvinis, kemudian juga nanti ada Anglikan. Sebenarnya nanti ada juga dalam, kalau kita lihat sejarah gereja, ada juga yang disebut nanti dengan ortodoks, tapi di sini kita tidak jelaskan. Mungkin nanti dalam pelajaran atau dalam kesempatan lain akan kita sebutkan. Kemudian kita lihat bagaimana usaha untuk bersatu atau menyatukan kembali gereja Kristus ini yang kita sebut sebagai saudara atau sesama gereja Kristus ini. Katolik sesudah terjadi, katakanlah misalnya terbentuknya gereja-gereja baru ini, gereja Katolik akhirnya berefleksi atau bermenung bahwa memang ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Jadi dikatakan reformasi itu menjadi angin segar untuk perbaikan gereja Katolik. Maka di sini sesudah terjadi reformasi, gereja Katolik semakin juga memperbaharui diri. Jadi salah satunya nanti yang mengubah, katakanlah misalnya perubahan yang sangat besar terjadi itu ketika munculnya Konsili Vatikan kedua. Disinilah nanti perubahan yang sangat besar terjadi dalam gereja Katolik. Jadi dikatakan salah satu usaha yang dilakukan untuk bersatu untuk atau bekerja sama dengan sesama gereja Kristus itu dalam dokumen yang ada dalam Konsili Vatikan kedua yang disebut dengan dekretnya tentang ekumenisme atau gerakan ekumenisme. Jadi gerakan ekumenisme ini adalah kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha yang menanggapi bermacam-macam kebutuhan gereja dan berbagai situasi yang diadakan dan ditujukan untuk mendukung kesatuan umat Kristen. Jadi dikatakan di situ ekumenisme ini boleh dikatakan adalah salah satu bentuk kerjasama sesama Kristen atau sesama umat Kristen. Kemudian dalam kegiatan ini hendaknya umat Katolik tanpa ragu-ragu menunjukkan perhatian sepenuhnya terhadap saudara-saudari yang terpisah. Maka sebenarnya Katolik tidak menyebutkan kata Protestan, tetapi menyebut saudara terpisah. Inilah kata lain dari Protestan, karena nanti Protestan itu mungkin maknanya agak negatif dengan kata protes. Jadi tidak menyebut kata Protestan tapi saudara terpisah. Umat Katolik perlu dengan bergembira mengakui dan menghargai nilai-nilai Kristen yang bersumber pada pusaka warisan bersama. Maka inilah usaha gereja Katolik untuk bekerja sama atau katakanlah bersatu kembali, dalam arti bukan menjadi satu gereja tapi menyatukan, katakanlah misalnya lewat dialog itu, lewat kerjasama untuk mendukung kesatuan sesama umat Kristen. Ini yang bisa kita lihat pada pertemuan ini. Dialog ini masih sebatas, katakanlah misalnya saudara terpisah atau sesama Kristen. Untuk dialog dengan agama yang lain akan kita lihat pada pertemuan selanjutnya. Maka demikian, bila ada pertanyaan, bila ada informasi yang kurang jelas boleh ditanyakan, baik itu lewat secara langsung ataupun nanti lewat komentar dalam PowerPoint yang akan saya berikan. Demikian untuk hari ini, sekian dan terima kasih.